Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast dari dosen. Sebuah podcast yang akan membahas segala hal tentang dunia pendidikan, khususnya dunia kampus. Episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang dosen mempersiapkan perkuliahan di tengah wabah pandemi COVID-19. Seperti yang juga teman-teman ketahui, pemerintah memprediksi COVID-19 ini tidak akan segera selesai dalam waktu dekat. Bahkan diprediksikan paling cepat adalah akhir tahun 2020 COVID-19 akan diprediksi selesai. Nah, di beberapa kampus ada yang sedang atau masih melakukan perkuliahan semester genap, namun ada juga yang semester genap sudah selesai sehingga harus mempersiapkan semester gasal di 2020. Kebetulan di kampus saya perkuliahan di semester genap sudah selesai, sehingga para dosen mempersiapkan diri dalam masa liburan ini untuk perkuliahan di semester gasal 2020. Dan karena perkiraan pemerintah tadi, maka tidak mungkin perkuliahan di semester gasal 2020 itu kita lakukan secara tatap muka, secara face to face, secara langsung di kelas. Jadi asumsi dasar yang harus dipegang oleh dosen adalah perkuliahan akan dilakukan dalam sistem online. Sebagai dosen ini tentu saja adalah sesuatu hal yang baru ya. Bagaimana kita mempersiapkan perkuliahan dalam asumsi kuliah secara daring atau secara online. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pemahaman mata kuliah, rencana pembelajaran semester barangkali dan sebagainya, mungkin barangkali tidak akan terlalu jauh berbeda karena itu dilakukan oleh internal dosen itu sendiri. Tapi ketika itu nanti menyangkut bagaimana strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan diterapkan, nah disitulah akan ada sesuatu yang berbeda. Jadi seluruh pemahaman dosen tadi ketika dimasukkan ke dalam bahan ajar, baik itu slide pengajaran, baik itu nanti pemberian kuis atau soal latihan atau ujian, tentu saja ini akan mengalami perbedaan dengan situasi normal. Satu hal yang barangkali berbeda hanyalah di aspek sumber atau referensi data yang bisa didapatkan oleh dosen. Biasanya dosen bisa ke perpustakaan, baik perpustakaan di kampus maupun perpustakaan umum yang bisa diakses untuk bisa mendapatkan buku-buku yang bisa menjadi bahan atau menjadi inspirasi untuk perkuliahan. Tapi karena work from home, karena pembatasan sosial berskala besar yang dilakukan di Indonesia, di Jawa Barat, di Jakarta, termasuk juga di Jawa Timur dan di Surabaya, maka itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya dosen harus dosen harus menggunakan buku-buku yang dimiliki di rumah, atau dengan kata lain dosen juga harus mulai menyesuaikan diri mendapatkan data-data referensi dari ibu atau juga e-journal. Pembahasan lebih spesifik tentang sumber-sumber mungkin yang teman-teman bisa manfaatkan dalam e-book maupun e-journal akan saya bahas di video yang lain. Kita akan fokus hari ini pada bagaimana dosen mempersiapkan diri. Nah, setelah dosen selesai memahami mata kuliah, mengakses e-book, e-journal, dan juga melakukan abstraksi untuk mencapai target pembelajaran di semester gasal itu, maka langkah berikutnya adalah bagaimana dosen mempersiapkan bahan ajar. Di tahapan persiapan saya pribadi, kita sudah mulai masuk untuk mempersiapkan bahan ajar dalam satu semester ke depan. Nah, ketika kita menggunakan sistem daring atau offline, ada beberapa pertimbangan yang harus dipersiapkan oleh dosen. Tidak bisa kita hanya mempertimbangkan diri kita sendiri bahwa saya menggunakan sistem online, ya sudah saya gunakan saja dengan video conference misalnya seperti itu, karena sekarang banyak sekali penggunaan Zoom, video conference dan sebagainya digunakan untuk kelas-kelas online. Masalahnya adalah apakah semua mahasiswa kita bisa mengakses video streaming atau video atau kelas secara online melalui media video? Tentu saja tidak. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah dari sisi target pembelajaran. Kita kuliah secara online, tapi secara target pembelajaran kan tidak boleh lepas
dari yang namanya partisipasi mahasiswa. Jadi ketika di kelas kita kan bisa berinteraksi dengan sangat mudah ya, dengan mahasiswa. Kita menjelaskan, kita menanyakan secara langsung, kita melihat gestur mereka, kita mendengarkan kalau mereka langsung bereaksi, bertanya, ekspresi kebingungan dan seterusnya, itu kan bisa dilakukan. Tapi ketika secara online, secara daring, itu kan harus juga dipikirkan karena tidak ketemu langsung. Bagaimana mahasiswa tetap harus berpartisipasi aktif di dalam kelas. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Dengan video conference misalnya, apakah itu bisa menjamin mahasiswa interaktif? Ya juga belum tentu. Dosen kan juga tidak tahu bagaimana dia memastikan bahwa mahasiswanya sedang memperhatikan dia, kan dia tidak tahu, dia lagi ngomong, dia tidak mungkin mengecek satu persatu layar kamera gitu ya. Apakah mahasiswanya melihat ke kamera, kan nggak bisa gitu ya. Ada yang fasilitas kameranya dimatikan dan tidak bisa diakses. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan bagaimana partisipasi tetap bisa dilakukan. Yang kedua adalah tadi seperti yang saya bilang di awal, kualitas jaringan. Kualitas jaringan di Indonesia itu kan tidak merata ya. Mungkin di kota-kota besar kualitas jaringan sangat baik, bahkan mungkin ada yang menggunakan wifi di rumah yang unlimited, yang di sana kuat sekali jaringannya, bandwidthnya, sehingga bisa mendapatkan akses internet yang bagus. Masalahnya adalah tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang daerah-daerah tertentu yang internetnya kualitas bandwidthnya sangat kecil, lalu bahkan saya melihat ada beberapa tayangan di berita itu mahasiswa yang sampai harus naik ke puncak-puncak bukit begitu ya, di tengah hutan di puncak bukit begitu, itu bisa mendapatkan jaringan. Ini kan sangat sedih gitu ya, apalagi jika dipaksakan harus video call. Bandwidth yang luar biasa besar, kuota yang juga nantinya akan termakan cukup banyak dengan video lain juga harus dipertimbangkan. Kualitas jaringan yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita paksakan mahasiswa harus menggunakan jaringan, kualitas jaringan internet yang terbaik, ya tidak bisa. Ya tetap harus kita pertimbangkan. Jadi yang pertama adalah target pembelajaran yang harus menekankan partisipasi mahasiswa. Yang kedua, kualitas jaringan menjadi pertimbangan. Yang ketiga, kuota, tadi ya, kuota internet. Bisa jadi mahasiswa ada yang di rumahnya ada wifi unlimited, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang tidak punya itu, kan kasihan kalau dia harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli paket internet ketika harus menggunakan video yang luar biasa besar. Itu seperti itu gitu ya. Apalagi sekarang dengan wabah COVID, perekonomian juga sedang secara umum menurun. Ini kan juga harus dipertimbangkan. Lalu yang keempat, kalau bisa adalah yang user friendly, artinya yang kita gunakan nanti, media yang kita gunakan untuk kuliah secara online harus mudah diaplikasikan dan dimanfaatkan ya, digunakan oleh dosen maupun mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak mengalami kesulitan. Nah, itu kurang lebih 4 pertimbangan yang saya lakukan ketika menyusun perkuliahan di semester Gasal nantinya. Maka mempertimbangkan 4 hal yang tadi saya sampaikan di atas, maka untuk perkuliahan saya di semester Gasal ini saya tetapkan bahwa satu, saya tidak akan menggunakan video conference misalnya atau video call, menggunakan Zoom misalnya, menggunakan Google Meet, Google Hangout, mungkin Microsoft Teams dan sebagainya. Itu saya rencanakan untuk tidak dilakukan karena mungkin ada yang bisa, tapi takutnya adalah sebagian besar yang tidak bisa, sehingga itu tidak saya ambil. Pertimbangan saya tadi kualitas jaringan, yang kedua kuota internet mahasiswa juga yang tidak semuanya bagus, tidak semuanya banyak, maksudnya kuota internetnya tidak semuanya punya wifi yang unlimited gitu ya, sehingga ini menjadi penting untuk kita mempertimbangkan mereka ya. Jadi mahasiswa bagaimana kita bisa mengakses perkuliahan tanpa memberatkan ekonomi orang tua mahasiswa, kira-kira seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan tetap banyak menggunakan media PowerPoint seperti yang mungkin kita lakukan di kelas. PowerPoint kita ajarkan di kelas dengan LCD proyektor. Tapi ini karena online, maka itu tidak bisa dilakukan secara langsung, juga tidak bisa misalnya Zoom dengan share media PowerPoint kan bisa. Lah ini karena tidak menggunakan video conference, maka PowerPoint yang saya maksud di sini adalah begini. Saya siapkan
perkuliahan misalnya dalam satu tatap muka di PowerPoint itu, tapi tidak hanya berupa tulisan. Ada narasi suara yang dimasukkan di sana di setiap slide-nya, gitu ya. Jadi nanti akan ada sebenarnya banyak tutorialnya di YouTube, nanti mungkin bisa lihat. Intinya begini, slide itu misalnya ada 10 slide, maka dosen akan melakukan perekaman audio, perekaman suaranya dia dalam menjelaskan tiap slide itu. Supaya mudah, yang saya lakukan adalah saya rekam tiap slide dan langsung saya save satu file satu slide, sehingga lebih mudah nanti ketika memasukkan. Misalnya ada 20 slide, berarti akan ada 20 file audio. Kita seolah-olah menjelaskan kepada mahasiswa sejelas-jelasnya lewat suara kita. Lalu nanti di PowerPoint itu kan ada fitur insert audio, ya. Nanti saya tunjukkan di visualnya fitur insert audio, lalu kita masukkan file audio yang tadi sudah kita pindah dari HP ke komputer kita misalnya, terus kita masukkan satu persatu di tiap slide. Nanti ada setting untuk agar suara itu diputar secara otomatis ketika slide itu berganti. Lalu gambar speakernya itu kita hide, ya, sehingga nanti ketika ditampilkan di slideshow itu tidak terlihat gambar speakernya, tapi suara akan keluar. Ini ketika saya lakukan, ketika saya coba, saya waktu itu mencoba ada kurang lebih 18 atau 20 slide itu dengan narasi suara. Jumlah file ukurannya adalah 48 MB. Ini kan masih cukup kecil ya, maksudnya di bawah 100 MB. Misalnya dia mahasiswa mendapatkan atau mengikuti katakanlah 5 sampai 10, katakanlah gitu ya, mata kuliah 5 sampai 6 lah gitu. Mata kuliah dalam satu semester, berarti satu mata kuliah kurang lebih 40 sampai 50, berarti ya sekitar 300 MB lah yang harus dia gunakan untuk satu tatap muka. Nah ini kan ada sekian tatap muka, sehingga semakin hemat ukuran filenya semakin bagus, seperti itu. Sebenarnya ada saran juga bahwa PowerPoint itu nanti bisa di-create menjadi sebuah video, tapi ini ketika saya lakukan di-create sebagai sebuah video, nanti tampil sebagai video, ternyata filenya berubah menjadi 600 MB kualitas tertinggi, kualitas terendahnya 200 MB. Nah, ini menurut saya terlalu memberatkan mahasiswa, sehingga tetap menggunakan PowerPoint gitu ya. Nanti ketika ini dikirimkan ke mahasiswa, dia tinggal tekan F5 atau slideshow, sudah dia akan mendengarkan narasi dari dosen sekaligus membaca slide-nya. Ketika suara berhenti, dia pindah slide, tekan panah ke kanan atau tekan mouse gitu ya, terus sampai berakhir. Nah itu untuk PowerPoint-nya gitu ya. Kalau misalnya perlu, yang ketiga, kalau misalnya perlu video sebagai penjelas, saya cenderung menyarankan untuk tidak memberikan langsung videonya kepada mahasiswa, karena kan besar sekali ya. Mungkin bisa dengan link ya. Mungkin bisa dengan memberikan linknya, karena itu nanti bisa dilihat di mungkin YouTube dan sebagainya, tapi kita berikan secara link saja, itu seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak ada linknya gitu ya, itu setidak-tidaknya file video itu harus kita resize. Ada banyak aplikasi yang ada di internet yang bisa kita gunakan. Yang saya gunakan kebetulan adalah Handbrake. Jadi aplikasi Handbrake ini bisa meresize ukuran video. Nah, ukuran video ini yang di-resize itu semakin besar ukuran awalnya akan semakin signifikan. Misalnya videonya berukuran 600 MB seperti yang tadi. Itu ketika saya resize itu bisa menghasilkan output file yang berukuran 80 MB tanpa mengurangi kualitas gambarnya. Cuman resikonya adalah konversinya itu, waktunya untuk mengkonvert itu terlalu lama ya, berjam-jam, sehingga ya ini juga lumayan memberatkan. Mungkin kalau tidak sering-sering nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sering juga mungkin akan lama, atau laptopnya juga tidak sanggup, laptop dosennya juga tidak sanggup, sehingga saya cenderung menyarankan menggunakan link, atau ya tadi sesekali mungkin bisa dikonvert dengan menggunakan Handbrake itu. Nah itu seperti itu. Lalu yang keempat, ketika kita sudah
menekankan partisipasi menggunakan PowerPoint dengan narasi, lalu videonya kebanyakan kalau perlu dengan link saja atau di resize ya. Yang keempat adalah kita mengoptimalkan referensi-referensi e-book dan e-journal. Ada banyak sekali, nanti saya akan bahas di video lainnya, di video yang selain ini tentang alamat-alamat situs yang itu bisa kita gunakan untuk mengakses e-book maupun e-journal secara legal gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah itu semuanya kita lakukan, kita kirim ke mahasiswa. Itu mungkin terserah nanti dikirimnya hampir 1 atau hampir sekian menit waktu perkuliahan untuk mereka pelajari, dan setelah itu mereka bisa melakukan tanya jawab. Nah, di dalam waktu perkuliahan itu di mana? Ya sekali lagi di social messenger seperti di video sebelumnya tentang pembimbingan skripsi ya. Kita bisa gunakan WA, Telegram. Ini kan gampang diakses, tidak butuh kuota besar. Terus via teks itu bisa mahasiswa melakukan tanya jawab dengan dosennya melalui fitur chat di grup itu ya. Itu seperti itu. Menurut saya itu masih sangat memungkinkan untuk diakses. Dan bagaimana dengan partisipasi mahasiswa? Bagaimana kita bisa menyambung partisipasi mahasiswa? Itu sebenarnya sangat mudah. Banyak yang bisa dilakukan oleh dosen, misalnya dengan katakanlah memberikan tugas belajar, dan tugas belajar itu harus dilaporkan sebelum perkuliahan dilakukan di tatap muka berikutnya. Misalnya dia harus kumpulkan lewat email atau diberikan tugas, dan tugas itu harus dikumpulkan sebelum tatap muka sebelumnya juga melalui email dan seterusnya. Menurut saya itu masih sangat bisa, sehingga dosen mempersiapkan, mahasiswa juga mempersiapkan dirinya sebelum tatap muka dimulai. Bisa dilakukan kuis setelah tatap muka atau bisa dilakukan tugas belajar sebelum tatap muka dimulai. Itu adalah yang bisa dilakukan gitu ya, persiapan. Jadi dosen mempersiapkan PowerPoint, narasi suara, resize video, terus mengeksplorasi website-website yang menyediakan e-book, e-journal dan seterusnya, dan interaksi dilakukan by email, by WA, by Telegram dan seterusnya. Intinya adalah semua itu bisa dilakukan agar perkuliahan bisa berjalan dengan baik. Jadi bisa dikatakan persiapan perkuliahan oleh dosen di era wabah COVID-19 ini agak berbeda ya dibandingkan dengan situasi normal. Kalau biasanya dosen mempersiapkan bahan ajar ya secara biasa saja, tulis soal latihan, slide pembelajaran dan seterusnya secara normal, maka untuk situasi saat ini harus ada hal-hal baru yang dipelajari oleh dosen. Tapi menurut saya itu justru merupakan sesuatu yang menantang. Jadi ada sesuatu yang baru yang harus dilakukan oleh dosen ketika mempersiapkan perkuliahan. Misalnya, dosen harus belajar bagaimana merekam audio tapi tetap jernih, tidak gembret, tidak noise. Ini kan juga skill tersendiri. Kalau kita misalnya merekam pakai handphone dan mulut kita terlalu dekat dengan handphone, pasti akan sangat gembret. Selain itu, selain agar supaya suara itu tidak gembret, dosen kan juga harus belajar bagaimana dia menjelaskan tanpa harus berhadapan dengan mahasiswa, tapi suaranya dengan intonasi yang tidak membosankan sehingga mahasiswa tidak merasa bosan, tidak ada noise, sekaligus juga intonasinya juga bisa dengan baik. Kira-kira seperti itu. Selain itu, dosen juga akan belajar bagaimana meresize sebuah video, di-convert sehingga yang sebelumnya berukuran besar menjadi berukuran kecil dengan aplikasi Handbrake atau mungkin aplikasi-aplikasi yang lain. Di situ kan dosen juga belajar sesuatu yang baru tentu saja, gitu ya. Selain itu, dosen juga belajar bagaimana meng-create video dari PowerPoint. Jadi bagaimana file PowerPoint-nya di-create menjadi format video. Ini bagi dosen yang memilih opsi itu ya, memilih opsi menjadikan PowerPoint-nya menjadi sebuah video, itu juga bisa. Atau dosen juga belajar bagaimana dia hunting, mencari referensi-referensi e-book maupun e-journal yang bisa nanti dimanfaatkan dan bisa juga disampaikan kepada mahasiswanya. Intinya adalah di masa COVID-19 ini terbukti juga ada hikmahnya, dosen juga banyak belajar hal baru dalam mempersiapkan perkuliahan di semester gasal supaya nanti bisa berjalan dengan baik. Intinya adalah kalau kita lihat dosen saja sudah mempersiapkan diri seperti itu, harapannya mahasiswa juga bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi semester gasal
di tahun 2020 yang masih diprediksikan akan berjalan di tengah wabah COVID yang diprediksi belum akan berakhir. Sehingga harapannya dosen persiapan, mahasiswa juga di sisi lain persiapan diri sebaik mungkin dan mengikuti perkuliahan secara online secara sebaik-baiknya. So, saya berdoa semoga wabah ini bisa segera berakhir dan kita semuanya bisa dalam keadaan sehat, bisa melaluinya hingga kita bisa menjadi orang-orang yang tetap survive di tengah wabah ini. Ketika selesai, kita bisa kembali hidup normal lagi. Yang bisa kita lakukan hari ini adalah kita beradaptasi dengan melakukan banyak hal-hal baru agar tetap bisa produktif di tengah wabah COVID-19. Podcast Diari Dosen sign out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.